dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara karya pendidikan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Pidi hari Sabtu tanggal 18 bulan September tahun 2021 dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat perwakilan P4TK TKPLD Bapak Wisnu Wibawa Surya Nugraha SEMTI. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi atau yang wakil Bapak Ismani Kasim MP. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya Bapak Razali SPD MPD. Yang kami hormati Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi Bapak Handayani SPD. Yang kami hormati Bapak Rudianto MPD dan Ibu Ani Suparti MPD, fasilitator kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Pidi. Selamat datang di kota kami, Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dari tingkat SD, SMP dan SMA wilayah Kabupaten Pidi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu kepala sekolah TK, SD, SMP dan SMA dalam wilayah Kabupaten Pidi. Yang kami hormati para pendamping guru penggerak untuk wilayah Kabupaten Pidi. Yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Pidi Bapak Purnama Putra SPD MPD. Dan yang kami banggakan rekan-rekan guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Pidi yang telah dinyatakan lulus pada program pendidikan guru penggerak tanggal 15 September 2021. Untuk mengawali acara kita, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat yang akan dibacakan oleh Bapak Salamuddin SPD. Kepada Bapak Salamuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin nafi'ah lis'aiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah bi akwabin mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyun mabthutha afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna
hisabahum. Shadaqallahul azim. Kemudian pada seluruh hadirin dan hadirat sekalian, mari sama-sama kita membacakan selawat kepada hadirin dipersilakan untuk hadir. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian hadirin dipersilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran untuk acara kita. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Fardina SPD. Kepada hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Hadirin sekalian, kata sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya kepada Bapak Razali SPD NPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam sama-sama kita alamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi yang mewakili dalam ini oleh Pak Sekretaris Dinas, kemudian dari tim P4TK Bandung, kemudian rekan dari KKS, Bapak Ibu Guru Penggerak Kabupaten Pidi, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA, dan semua yang hadir di dalam kegiatan yang sangat ditunggu oleh semua rekan guru penggerak di Kabupaten Pidi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semua rangkaian kegiatan guru penggerak Kabupaten Pidi yang dimulai dari tahun 2020, kalau kami tidak salah itu prosesnya itu dari tahun 2020, hari ini mungkin sudah mencapai titik final atau klimaks dari kegiatan itu. Kepada semua rekan-rekan guru penggerak, dalam hal ini kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras, atas kekompakan, atas semangat, atas waktu, atas semua yang telah Anda Bapak Ibu korbankan demi untuk menyiapkan segala sesuatu PD, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita sepakat bahwasanya tidak ada sesuatu yang memisahkan antara jenjang-jenjang pendidikan. Bagaimana bisa anak kita hebat di SMA jika di SMP-nya jelek? Bagaimana anak-anak SMP hebat jika SD-nya tidak baik? Oleh karenanya ini sesuatu yang sangat bagus. Program guru penggerak mulai dari SD, SMP, dan SMA ini padu, sehingga kepaduan ini adalah sesuatu yang pertama kita tunggu. Masalah kewenangan itu mungkin lain persoalan. SMA juga mendidik anak PD, ya. SD juga mendidik anak PD, ya. SMP juga mendidik anak PD. Cuma masalah kewenangan saja. Tetapi nantinya setelah hari ini mungkin ada penyerahan secara simbolis, secara administrasi, ya, secara administrasi dari P4TK kepada masing-masing. Tentunya kami dan cabang dinas, kami juga nantinya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Ke depan ini harus kita berdayakan. Biasanya kita selalu setelah dapatkan sesuatu itu capek karena itu, tetapi setelah itu menjadi budaya. Lagi bahasa orang juga menyekapok rimun kita mau lam tiplobo lam labo dua kambing tiplobo kambing, maka kamu ngambil anak itu insyaallah kan ada oh kalau dari dinas tandakan lah anak waktu mungkin orang Bandung dia ya ini buat biasanya gini Pak, kan orang Aceh begini bukan, ada satu harimau masuk ke dalam satu kandang kambing, ada 10 kambing, bukan kambing yang dididik menjadi harimau, tetapi kambingnya habis. Ini juga demikian, jumlah guru penggerak kan sangat terbatas. Di SMA kalau kami nggak salah itu 12 orang. Jumlah guru SMA di PD itu 1000 lebih. Apakah yang 1000 itu akan menjadi mengikuti yang 12 atau yang 12 akan mengikuti kebiasaan lama yang 1000 lebih? Ini yang menjadi catatan kami, dan kami selaku penanggung jawab di Kabupaten Pidi, ya, khususnya untuk tahun ini juga akan ada di Kabupaten Pidi Jaya sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak yang terpilih hanya Pidi Jaya, ada beberapa kabupaten. Pidi mungkin belum tahun ini, tahun depan mungkin Pidi kita usahakan, ya. Kita juga berdoa agar tahun depan Pidi juga masuk dengan kepala sekolah yang penggerak. Tahun ini Pidi Jaya. Untuk hal ini kami sangat memberikan apresiasi, dan saya sudah punya komitmen secara pribadi di program tahun 2022 khusus SMA dan SMK PD
Jaya, paket ini menjadi prioritas kita. Ini khusus yang disebar. Kalau SD SMP kita tanyakan sama yang di program kita ada RAPBA ya, di rancangan kegiatan itu ada sekian. Kalau saya nggak salah itu ada 18 kegiatan yang memang nantinya itu menjadi pionirnya. Kita akan panggil itu semua dari guru penggerak. Insya Allah kita tahun depan ini mungkin lomba-lomba siswa di tingkat SMA itu semuanya bersifatnya daring. Jadi semua anggaran yang diplotkan oleh pemerintah kita tahun depan juga naik. Coba Kabupaten Pidir, kalau biasanya sekian, ini ada kenaikan sekitar 40%. Jadi anggaran yang diplotkan untuk Kabupaten Pidir dan Pidi Jaya. Jadi semuanya adalah pada peningkatan kapasitas guru. Ini adalah hasil yang luar biasa dan insya Allah nantinya mereka juga akan kita diskusikan apa yang bisa mereka bantu untuk Pidi dan Pidi Jaya. Alhamdulillah. Tapi ini mereka dua kabupaten Pak kalau kita pakai dua kabupaten karena kita maaf kalau untuk cabang kita dua kabupaten Pidi dan Pidi Jaya. Jadi kedua-duanya nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan untuk yang SMP dan SD juga kita akan bersinergi terus. Kami akan selalu berkoordinasi dengan cabang dinas, apalagi di cabang dinas di dinas pendidikan adalah teman-teman kami dulu. Kami juga dari sini juga bertanya. Kita besarkan dari dinas pendidikan dan hari ini mungkin karena persoalan kewenangan dan dari juga saja. Demikian mungkin sambutan dari kami. Selamat kepada semuanya SD, SMP dan SMA. Kita semuanya bisa karena kita bersama. Kalau kita tidak pernah bersama, maka tidak akan pernah bisa. Dan kita pada hari ini juga saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir di sini, tidak ada dinding pemisah antara SMA dengan SD dengan SMP, tetapi yang ada hanya persoalan kewenangan saja. Mari kita samakan persepsi untuk ke depan ini menjadi lebih baik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dari P4TK Pak. P4TK TKLB yang pada hari ini sudah hadir di Pidir. Selamat datang di Pidir dengan suasana seperti ini. Ada kesan di sini cuma hanya kopi baju ya, kopi baju ya. Di sini kalau tidak minum kopi itu belum sudah Pak. Sudah minum kopi ya. Kopi pancong dari Aceh. Mungkin kegiatan ini saya tidak bisa menyelesaikan sampai selesai, hanya pada persoalan ini karena hari ini juga ada P3K di Pidi Jaya juga ada di Kabupaten Seberang. Kemudian untuk hari Senin asesmen SMA SMK. Jadi kami harus ikut rapor sekarang ini jam 11 nanti untuk asesmen SMK. Minggu depan asesmen SMA. Jadi walau bagaimanapun dari pertama sampai depan karya 9 saya belum sempat hadir. Ini saya minta maaf juga. Minta maaf bukan artinya kita tidak memperhatikan, tetapi inilah posisinya. Hari ini ada 4 kegiatan, P3K di 2 kabupaten yang kebetulan, kemudian Zoom untuk asesmen SMA dengan SMK hari ini juga kan. Jadi ini juga walau hari ini kegiatan ini juga kita gunakan walaupun tidak berguna. Insyaallah kapan lain saya akan gunakan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf mungkin selama ini saya belum dapat hadir secara fisik, tetapi perwakilan selalu ada. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang mungkin dia lebih banyak bekerja di dalam hal ini. Cabang mungkin kurang bekerja, ini juga kita ucapkan terima kasih. Semoga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini sesuatu yang luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat semuanya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan dan arahan secara daring guru penggerak dari P4TK TKPLB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi dan cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Pidi Jaya kepada Bapak Supriyadi terdapat menampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi, Bapak Dr. Andes Yusmani. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya, Bapak Razali SPD EPD. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi. Yang terhormat Bapak Rudianto dan Ibu Ani sebagai fasilitator calon guru penggerak untuk Kabupaten Pidi. Yang terhormat para pengawas, para kepala sekolah, para tamu undangan temu karya guru penggerak, pengajar praktik calon guru penggerak, para panitia dinas dan guru penggerak di wilayah Kabupaten Pidi yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikannya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara temu karya guru penggerak tingkatan 1 di Kabupaten Pidi. Salawat serta salam dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sekalian. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, salam dari Bapak Kepala Pempat TKT KPLB dan permohonan maafnya, dan izinkan kami bergabung bersama Ibu dan Bapak melalui media daring ini. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, setelah perjalanan panjang yang telah dilalui oleh para CGP, menghabiskan ribuan jam, ratusan hari, puluhan minggu, setelah lebih dari 9 bulan ini, Ibu dan Bapak calon guru penggerak telah digembleng, dilatih dan dibina dalam program calon guru penggerak yang merupakan prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9 bulan lebih menyandang predikat calon guru penggerak, 9 bulan lebih belajar bagaimana mengajarkan filosofi pendidikan yang diterapkan di kelas dan di sekolah, belajar memahami peran dan visi guru penggerak, belajar mempraktikkan budaya-budaya positif dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah, belajar memahami pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, memimpin pembelajaran yang berdampak pada murid, memaknai setiap ilmu yang diperoleh di dalam program guru penggerak, serta menjadi bagian dari sebuah transformasi pendidikan di Indonesia. Akhirnya, Ibu dan Bapak calon guru penggerak sekarang ini, sejumlah 100% calon guru penggerak telah dinyatakan lulus dan berhasil menjadi guru penggerak yang sangat baik dan baik. Salam dan selamat diucapkan dari Kepala Pemkat TKT KPLB beserta seluruh jajarannya kepada Bapak dan Ibu atas pencapaian yang luar biasa yang dapat diraih oleh para guru penggerak. Ibu dan Bapak saya hormati, kami bersyukur atas pencapaian tersebut. Mengingat tidaklah mudah untuk menjadi guru penggerak. Puluhan tugas yang harus mereka selesaikan, puluhan buku dan literatur yang harus mereka baca dan pelajari, serta berapa banyak waktu yang harus mereka bagi dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dan juga dengan tugas sebagai pengajar dan pendidikan di sekolah. Sebuah metamorfosa yang indah untuk menjadi guru yang menjadikan kualitas pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik, membangun peradaban pendidikan yang berpusat pada murid dan berperan sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran. Ibu dan Bapak guru penggerak, kemarin adalah sejarah. Tengoklah perjuangannya, pengorbanan, semangat, dan semua usaha yang dilakukan kemarin berbuah kemenangan di hari ini. Setelah Ibu dan Bapak telah berhasil menyandang predikat guru penggerak. Jika hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua, maka hari esok adalah babak baru untuk mewujudkan kemenangan ini. Perjuangan hari kemarin tidak akan berarti apa-apa jika di hari esok Ibu dan Bapak tidak menerapkan rencana tindak lanjut yang telah Ibu Bapak buat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bapak dan Ibu guru penggerak diminta untuk membentuk komunitas belajar sebagai bentuk aktivitas rutin, berbagi best practice untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, para guru penggerak ini adalah aset daerah yang dimiliki. Maka berbahagialah Bapak
karena Bapak adalah sebagai orang pertama di Kabupaten Pidi, sebagai pemimpin pertama di Kabupaten Pidi yang memiliki aset guru penggerak sebanyak ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa datang. Jenjang karir guru penggerak adalah nantinya mereka bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan menjadi instruktur di tingkat nasional. Perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa regulasi ini sedang disusun di tingkat pusat. Rencana pemerintah di tahun 2022, salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah sudah mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Mari kita tunggu keluarnya regulasi. Ibu dan Bapak guru penggerak, keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak. Berterima kasihlah kepada keluarga kita yang telah memberikan dukungan dan doa. Berterima kasihlah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi, Pemkab TK dan PLB, para panitia, administrator yang telah membantu kita untuk menyelenggarakan program guru penggerak ini agar berjalan dengan baik. Berterima kasihlah kepada para fasilitator, para pengajar praktik yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan energinya untuk dapat memberikan pengetahuan dan membimbing kita menjadi guru penggerak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama lembaga, saya berterima kasih kepada para fasilitator dan juga para pengajar praktik yang telah membimbing para calon guru penggerak selama 9 bulan ini, yang telah mendengarkan keluh kesah, berbagi pengalaman dan praktik baik bagi para calon guru penggerak. Mari Ibu dan Bapak kita sama-sama berikan ucapan terima kasih dan aplaus kepada para fasilitator dan pengajar. Bapak dan Ibu, fasilitator dan pengajar praktik, sebuah pesan dari pimpinan kami agar selalu memperhatikan informasi dari pusat terkait dengan jenjang karir yang akan diterbitkan melalui regulasi. Salah satu program Merdeka Belajar adalah program sekolah penggerak. Bagi fasilitator dan pengajar praktik yang memilih untuk berperan di program sekolah penggerak, dipersilakan. Namun untuk optimalisasi peran dan tanggung jawab, maka Bapak dan Ibu perlu memilih salah satu peran tersebut dengan mengambil cuti bertugas. Juga kepala sekolah yang akan terlibat dalam program sekolah penggerak maka diminta untuk menunjukkan cuti bertugas. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya sebagai perwakilan dari Pemkab TK dan PLB untuk mengembalikan guru-guru di bawah binaan Bapak yang selama 9 bulan ini telah mengikuti dalam program calon guru penggerak dan telah berhasil menjadi guru penggerak agar mereka terus dibina, dikembangkan, dan didukung seluruh aktivitasnya dan didorong untuk menerapkan segala pengetahuan dan pengalamannya selama pelatihan untuk membangun pendidikan di Kabupaten Pidi yang kita cintai ini. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, pada hari ini juga mohon kiranya untuk berkenan melakukan pelantikan koordinator guru penggerak Kabupaten Pidi yang akan mengkoordinir kegiatan-kegiatan lanjutan untuk para lulusan guru penggerak angkatan 1 ini. Bagi koordinator yang terpilih yang nanti akan dilantik, saya berpesan untuk dapat menyiapkan dan mewujudkan program kerja guru penggerak ini dan yang dilakukan dapat tersosialisasi dan terlaksana dengan baik. Ucapan selamat dan terima kasih juga disampaikan oleh Bapak Kepala Pemkab TK dan PLB kepada semua pihak yang terlibat yang selama 9 bulan ini telah berupaya mensukseskan program calon guru penggerak. Juga permohonan maaf apabila terdapat kekurangan di dalam pelayanan selama program guru penggerak ini berlangsung. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti temu karya, selamat menikmati transformasi dari guru-guru yang telah menjadi guru penggerak di Kabupaten Pidi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras di dalam menyiapkan acara temu karya ini, dan mohon maaf bila ada ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati. Kepada Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, mohon kiranya untuk memberikan arahan juga membuka kegiatan ini. Ke pasar membeli rujak dan 1 lidi, tak lupa mampir menawar buah merah. Selamat kepada guru penggerak di Kabupaten Pidi dalam menyongsong dan mewujudkan pendidikan. Terima kasih. Bila Hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya pelantikan koordinator guru penggerak Kabupaten Pidi oleh Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Pidi atau yang mewakili kepada Bapak Ismadi Kasim MPD, disilakan. Sebagai koordinator pendidikan guru penggerak di wilayah Kabupaten Pidi dapat kami ngomong. Bisa menghadap kamera dari samping. Menghadap kamera, Pak. Mohon maaf nih, di kami suaranya tidak terdengar. Boleh diminta tolong. Bapak boleh geser sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi melantik Saudara Purnama Putra sebagai koordinator guru penggerak dalam Kabupaten Pidi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai amal ibadah dan kegiatan yang kita lakukan di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Selamat. Pataka mana Pataka? Tahan foto. Selamat bekerja semuanya. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu karena koordinator kan kerjanya tetap mamdu. Pak rubah koordinator ini ya. Pak sah. Hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan sertifikat kelulusan pendidikan guru penggerak kepada pengajar praktik dan guru penggerak serta arahan dari Bapak Rudianto, yaitu
perwakilan dari fasilitator PGP Angkatan 1 kepada saudara Mumtazah dan Jufri harap mengambil tempat beserta pendamping atau pengajar praktik kami kepada Ibu Ilda LK SPD NPD untuk dapat mengambil tempat. Bapak, biar bagus foto boleh di tengah. Di tengah aja Pak. Di tengah, di tengah. Ya. Lagi Pak, Ibu. Karena ini sudah hebat dari awal, jadi memang semakin hebat sekarang. Tahan kamera. Pak Zubri, ya. Selamat Pak Zubri. Tahan. Selamat sudah bekerja dan bergerak. Selamat, terima kasih. Masuk aja Pak. Tuh, Pak. Boleh kita foto bersama? Silakan. Di atas. Bawa semua. Begini aja. Jadi gimana? Oh gitu. Bagian Katanya perempuannya diangkat. Kembali. Walaupun ya itu tapi Kerja udah cek, bikin lo aja udah cek. Saya jadi orang paling pendek. Dari atas sebagian boleh Pak. Biar Pak. Pendek. saya nggak bisa foto nih, nggak ada sepatu ini. Oke Pak, siap Ibu. Oke. Satu. Guru penggerak hebat. Satu, Iya. 1, 2, 3. Good. Oke. Lagi lah ya. Lagi les nih, nggak boleh sama sekali. Iya, oke. Saya terima kasih. Bapaknya nggak buka masker. Nampak wajah itu ya. Masyarakat itu tuh ini bawahnya. Karena kita spot tempatnya. Orang kan berkerumun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik.
Yang saya hormati Pak Wisnu yang mewakili P4 TK TKPLB. Yang saya hormati Bapak Yusmadi SPD, MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi, Bapak Rajali SPD MPD, Koordinator Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya yang sangat terhormati, para pejabat eselon 3 dan 4 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi dan Koordinator Pendidikan Wilayah Pidi dan Pidi Jaya, terutama Pak Handayani yang luar biasa, yang saya hormati. Mohon maaf Pak, saya istimewakan karena beliau yang sudah mengenalkan kopi pancong dan minyak kaca. Tapi saya apresiasi sekali, luar biasa sekali. Ibu Ani, kawan saya fasilitator yang luar biasa. Pak Adi, mana Pak Adi? Apa ini? Yang sempat mengarahkan saya untuk sampai ke Pidi, Pak. Kemudian Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini, Bapak Ibu kepala sekolah, panitia, dan terutama Bapak Ibu guru, pendamping, mohon maaf. Saya sebut pendamping. Padahal ujung keempat dari kegiatan ini Pak, para pengajar praktik atau pendamping, kita bertanya untuk para pendamping. Dan Bapak Ibu yang luar biasa, beberapa lalu saya mengatakan CGP, tapi sedikit-sedikit kemudian saya kurangi dan sekarang saya hilangkan C-nya. Bapak Ibu guru penggerak yang semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, 9 bulan sudah kita bersama-sama. Proses yang begitu panjang, begitu berat melelahkan, maka pada hari ini sudah lahir 33 orang hebat di kabupaten ini. Pada kegiatan temu karya ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya rada cemburu, rada ngiri gitu Pak, melihat apa yang terjadi di sini pada hari ini. Kecemburuan saya apa? Kenapa? Karena optimisme yang saya rasakan, yakin bahwa setelah ini Kabupaten Pidi akan jauh lebih hebat. Yakin. Untuk menjadi CGP, rekrutmennya itu luar biasa beratnya. Untuk menjadi fasilitator itu Pak, rekrutmennya luar biasa beratnya. Untuk menjadi guru pendamping itu luar biasa rekrutmen yang berat. Dari sekian ribu orang yang ikut, berapa ratus orang yang lolos. Dan kita harus bekerja dalam 24 jam untuk mengerjakan hal yang begitu berat, dan hanya orang-orang yang luar biasa yang bisa sampai ke titik ini. Itu yang pertama, rekrutmen. Yang kedua adalah kontennya atau isinya. Mengapa dikatakan paket komplit? Kalau tadi Pak Wisnu menyampaikan ada beberapa materi, kalau saya golongkan menjadi 3 bagian paket modul. Paket modul yang pertama diberikan filosofi, diberikan dasar untuk para guru penggerak ini. Mereka sudah punya dasar untuk menjadi seorang pengajar dan pendidik yang baik. Ajaran Ki Hajar Dewantoro kita angkat kembali dengan suasana kekinian. Bukan Ki Hajar Dewantoro beberapa puluh tahun yang lalu, bukan. Tapi Ki Hajar Dewantoro kekinian ini sudah ada melekat pada diri para guru penggerak. Masuk pada paket modul yang kedua, mereka dibekali dengan sebuah ajaran bagaimana menjadi guru yang sebenarnya. Paket modul yang ketiga kemudian mereka diberikan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Makanya tidak salah ketika Pak Wisnu tadi menyampaikan bahwa mereka nantinya siap untuk menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah, bahkan instruktur tingkat nasional. Karena mereka sudah punya bekal itu semua. Yang ketiga, mengapa menjadi paket komplit? Karena cara yang dilakukannya. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi. Ini
Ada guru TK yang ada di sini? Ada. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa, tapi sebagian guru TK itu kemampuan IT-nya awalnya lemah sekali, Pak. 9 bulan mereka menjadi seorang CGP sudah melahirkan guru-guru yang siap dengan tantangan 4.0, bahkan siap untuk maju ke era 5.0. Pakai komplit coba. Bagaimana mereka kemudian diajarkan mulai dari menguasai semua yang ada dalam Google. Yang tadinya nggak pernah TikTokan juga sekarang jadinya punya TikTok dan punya YouTube, Bapak. Jangan salah. Tapi jangan salah, kan izin atau malu. Ketika murid-muridnya sudah mampu bermain YouTube, alih guru nggak kenal YouTube, kan memalukan sekali. Ini paket COVID. Yang kedua kemudian kecakapan abad 21 yang selama ini selalu menjadi ikon pemerintah, disadari atau tidak disadari sudah dimiliki oleh semua guru penggerak. Yang C4 itu, atau mungkin orang lebih familiar mengucapkan 4C. Tapi karena saya guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia, bukan 4C tapi C4. Tapi kan Pak Budi tidak ada C4 itu dalam guru penggerak, ada. Merdeka. Itu adalah percakapan abad 21. Silakan maknai. Kemudian yang ketiga, karakternya juga dibangun. Bagaimana seorang Rudianto Adi Suparti yang orang Cirebon harus beradaptasi dengan orang Pidi. Pak, bukan pekerjaan yang mudah loh itu, Pak. Saya bisa berterima bagi mereka itu. Budaya saya dengan budaya Pidi itu tentu berbeda. Awalnya itu saya tentu saja harus mencari cara bagaimana supaya Pak Purnama itu menerima kehadiran saya. Dan ini adalah karakter yang paling berat sebetulnya. Sebab kehidupan manusia yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berterima dengan orang lain. Dan yang keempat, kenapa pakai komplit adalah SDM yang terlibat di sini. Sumber daya manusia. Ada tim pengembangnya. Tim pengembang ada dua. Ada tim pengembang LMS, ada tim pengembang kontennya. Itu orang-orang pilihan. Kemudian ada instrukturnya. Kalau Bapak Ibu sempat ingat, instruktur muda-muda, mereka guru, tetapi mereka punya pengalaman yang luar biasa, yang tidak ada di sekolah biasa, ya. Kemudian fasilitatornya, para pengajar praktiknya, cara mereka bekerjanya, paket komplit, sehingga lahirlah orang-orang yang luar biasa ini. Dan perlu Bapak ketahui, Pak. Kalau tadi Pak Wisnu hanya menyampaikan bahwa semuanya lulus dengan predikat baik dan sangat baik. Ada satu tambahan yang saya tahu. Setiap akhir paket modul itu ada post-test. Dan Kabupaten Pidi itu selalu paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3 selalu memperoleh hasil post-test tertinggi se-Indonesia. Jangan salah loh, Pak. Jadi kalau selama ini, mohon maaf, orang Jawa kayak orang Cirebon. Kalau selama ini katanya luar Jawa itu pendidikannya bagaimana gitu. Tapi kenyataannya sekarang ternyata ketika post-test Kabupaten Pidi loh yang paling bagus. Saya juga agak terkejut, tanya kan diumumkan itu bukan dari Pidi dulu, Bu Ani ya. Ketika bulan Desember di Hotel Mercury Jakarta itu, Bu Ani paling kita sih urutannya mungkin rata-ratanya 40-50 gitu. Ternyata yang tertinggi adalah 72. Nama fasilitatornya, saya pikir yang dari mana? Rudianto, benar Rudianto katanya. Jadi agak-agak saya langsung waktu itu saya kabari teman-teman di PD lewat grup WA ya, bahwa tertinggi dan itu harus pertahankan. Dan ternyata yang kedua juga tertinggi, yang ketiga juga tertinggi. Itu tangan untuk itu. Nah kemudian saya punya optimisme tadi itu bukan karena sudah lahir menjadi orang hebat, tetapi saya melihat daya dukung yang luar biasa ini. Cemburu makanya saya, Pak. Mohon maaf, daerah saya tidak seperti ini. Jadi makanya, wah gila ya. Saya dari kemarin, mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud memuji beliau, tapi memang nyatanya ini kok ada ya, Pak? Kami macam gini loh. Kami ya Pak ya? Iya, kok ada kami pasang gini begitu. Sampai jam 10 malam masih
Jam 10 malam ya Pak ada yang di situ. Oh saya dari jam 10 malam Pak di sini. Ternyata beliau sampai jam 11 malam masih ada di sini. Ini kan bentuk daya dukung sebetulnya. Dan saya yakin Pak Daya ini juga diketahui oleh Pak Sekdes dan Pak Kadis bahwa beliau ada di sini. Tepuk tangan dong. Nah kemudian tadi agak tertarik dengan pernyataan Pak Koordinator itu ya kepala cabang dinas betul bahwa ternyata hebat saja tidak cukup. Untuk menjadi hebat dan diketahui kehebatannya butuh dukungan. Siapa yang mendukung? Dan kita sudah dengar apa yang sudah diucapkan oleh beliau. Tepuk tangan. Kabupaten Pidi dan kepala cabang pendidikan Kabupaten Pidi dan saya sangat apresiasi. Sehingga kemudian pada bagian akhir saya mengucapkan selamat pada para guru penggerak. Bukan selamat untuk selesai, selamat bekerja. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Pak Daya ini kemarin menyampaikan kepada saya, Pak Rodi, para guru penggerak meminta ada kegiatan perpisahan. Terus Pak, saya tidak mau. Alasannya Pak Daya ini, kalau sudah ada perpisahan setelah itu bubar. Jadi tidak pernah ada perpisahan karena selamanya akan tetap bekerja. Kemudian yang terakhir tentu saja saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya dan Bu Ani selama memfasilitasi mungkin kadang-kadang bahasa kita mungkin agak berbeda, budaya kita agak berbeda, barangkali ada persepsi. Kalau persepsi mohon maaf untuk itu. Pak Sekdes, Pak Kepala dan semuanya, mungkin pelayanan kami kurang maksimal. Biasa Pak, kalau yang namanya kegiatan awal itu selalu ada barangkali salah dan sebagainya. Apa seolah-olah plan gitu ya. Artinya begini, kok jadi begini. Mohon maaf untuk itu karena memang semuanya berjalan sambil terus diperbaiki begitu. Insya Allah untuk kata-kata berikutnya akan semakin baik. Dan yang terakhir, tentu saja terima kasih atas semuanya. Terima kasih apresiasi yang luar biasa dari teman-teman. Pak, semenjak beberapa bulan yang lalu Kopi Gayo sudah sampai ke Cirebon. Iya. Jadi saya dulu pernah mimpi Pak. Memang saya peminum kopi, tapi kopi hitam gitu. Karena katanya kopi Gayo itu rasanya empuk. Saya pernah bermimpi, kemudian ketika ikon kita ngopi dulu. Kopi Gayo saya bilang. Dan ternyata datanglah Kopi Gayo besar kalah. Jadi terima kasih untuk semuanya, sukses untuk Bapak Ibu, sukses untuk Kabupaten Pidi. Saya yakin Kabupaten Pidi akan semakin hebat. Saya akhiri dengan sebuah pantun, mohon izin. Pergi ke Pidi naik gerobak, pergi ke Pidi naik gerobak, naik gerobak sambil rebahan. Telah terlahir guru penggerak, pasti akan membawa perubahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, persembahan lagu dan puisi karya guru penggerak yang diciptakan oleh Ibu Intan Nirmala Hasibuan. Beliau merupakan salah seorang pendamping guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Pidi. Kepada teman-teman perwakilan guru penggerak untuk dapat mengambil tempat. Guru penggerak Pidi harapan bangsa dan negeri. Ya, sisihkan baju anak-anak negeri memanggilmu.
dan generasi yang berprestasi, akhlak mulia pasti. Selanjutnya, tata sambutan dan arahan kebijakan daerah oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi atau yang mewakili kepada Bapak Yusmadi Kasim MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Rasulillah Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, tahmidnya juga sama-sama disampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Wisnu sebagai koordinator tim yang memang atas berbagai masukan arahannya kita sangat tersanjung dengan beliau apa yang disampaikannya tadi. Yang terhormat fasilitator kita yang memang orang-orang yang berdiri di depan dalam rangka menghadirkan orang-orang terbaik di Kabupaten Pidi, guru penggerak. Kita berikan aplaus untuk beliau. Inilah Pidi, Pak, yang barangkali ada kerupuk mulingnya, barangkali itu yang lupa tadi Pak. Di samping kopi ada mie Aceh, cuma ada kerupuk mulingnya di sini, memang khasnya. Nanti Pak, kunjungan kedua Pak. Ada fasilitator kita Ibu Eni Suparti. Ya, terima kasih Bu sudah bergabung dengan kita di sini. Ada tim P4 TKPLD, ada Pak Adi Al-Sandi. Barangkali di luar lain, yang kami hormati teman kita, mitra kerja kita yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Cabang, Bapak Rajali, Kepala Dinas Cabang Pendidikan Pidi dan Pidi Jaya. Mereka kuasanya besar Pak. Kalau kami hanya Pidi, mereka beliau hanya dua kuasanya di sini. Lebih hormat untuk sahabat kita itu Bapak. Teman-teman para eselon 3 dan 4 yang siap sana bergabung dengan kegiatan ini, yang terhormat ada Bapak Korwas, ada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah baik TK, SD, SMP, SMA, SMK yang telah berhadir, dan sangat kita banggakan semua teman-teman dari guru penggerak untuk Kabupaten Pidi yang kita cintai ini. Terima kasih. Yang pertama sekali, barangkali kami atas nama mewakili dinas, mohon maaf sekali Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di luar daerah, sehingga meminta kami untuk mewakili kegiatan ini, dan beliau menitipkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang terhormat, pada hari ini kita bersama merasa berbangga, merasa berbahagia di antara orang-orang yang terbaik, barangkali disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Bahkan di seluruh wilayah Nusantara, Anda guru-guru penggerak adalah sebagai orang-orang terbaik di antara yang lain. Kita apresiasi. Kita berharap marwah pendidikan di
masa yang akan datang. Salah satu penggeraknya Anda, Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak. Tak ubahnya sebuah kehidupan 9 bulan dikandung oleh pembinaan fasilitator guru penggerak. 9 bulan dalam kandungan, barangkali orang-orang yang mengandung itu berbagai tantangan, sakit barangkali, capek barangkali, ada hal-hal lain. Nasi barangkali yang mereka makan itu tidak enak. Itu adalah sebuah perjuangan dalam sebuah kandungan. Dan hari ini kandungan itu telah dilahirkan. Dan Anda adalah bayi-bayi yang akan tumbuh memberikan sesuatu yang bermakna untuk pendidikan Kabupaten Pidi di masa yang akan datang. Kami yakin itu, dan kami akan memberikan karpet merah untuk Anda. Andaikan Bapak Ibu 33 orang itu ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak bangsa yang dititipkan, bukan hanya di dinas pendidikan, tapi juga di cabang dinas. Kita tidak melihat SMA, SMK, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan. Kita tidak melihat lembaga itu, tapi mereka semua adalah anak-anak bangsa, anak-anak orang Kabupaten Pidi yang kita bangga suatu saat nantinya mereka bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Anak-anak Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kalau Pak Wisnu tadi mengatakan di kementerian sedang menggodok sebuah regulasi untuk dijadikan pengawas kepala sekolah guru-guru penggerak. Kalau dipilih, besok aturan regulasi itu lahir, lusa kita lantik Bapak dan Ibu menjadi kepala sekolah. Bahwa Bapak Ibu mampu untuk itu. Harapan Pak Kepala Dinas Cabang tadi, kami sangat berharap Anda menjadi harimau, bukan menjadi kambing. Sebuah hal yang gamblang disampaikan oleh beliau. Bapak dan Ibu, Kabupaten Pidi sangat membutuhkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang berjiwa harimau untuk menggerakkan semua pihak, untuk menggerakkan guru, untuk menggerakkan masyarakat, untuk menggerakkan berbagai elemen bangsa agar pendidikan di Kabupaten Pidi lebih baik di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, di Kabupaten Pidi itu sekarang ada anak kita, cucu kita, keponakan kita. Kita ingin melihat suatu saat mereka lebih baik daripada kita yang berhadir di tempat ini pada hari ini. Mereka akan lahir kalau kita bekerja, kalau kita berbuat, kalau kita ingin melakukan sesuatu pada hari ini. Dan kerja keras Bapak dan Ibu guru penggerak itu kita nantikan untuk memberikan sesuatu yang bermakna untuk anak-anak bangsa di Kabupaten Pidi. Kita akan bangga, kita akan merasa senang andaikan suatu ketika hasil dari kerja keras kita semua akan melahirkan para generasi muda, para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Bukan hanya untuk Pidi, tapi untuk Nusantara ini. Bapak dan Ibu, tentu salah satu curahan itu ada pada kita semua, ada pada Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita sangat berharap bahwa kehadiran kita pada hari ini memberikan sesuatu yang bermakna
untuk generasi di masa yang akan datang, untuk orang-orang Aceh di masa yang akan datang. Dan hari inilah kita bekerja, hari ini kita berbuat suatu ketika anak bangsa itu lebih baik di masa yang akan datang. Barangkali lebih banyak telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Itulah salah satu harapan dinas pendidikan, bahwa kita, kerja kita semua akan melahirkan anak-anak bangsa yang terbaik di masa yang akan datang. Barangkali demikian harapan kami. Tidak dibuka ya. Oke, terima kasih barangkali Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas ada berbagai harapan dan kita sangat berharap tadi ada koordinatornya dan Bapak dan Ibu tentu nanti Pak Lendri ini akan melakukan berbagai kegiatan lebih lanjut. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara utama kita pada hari ini. Saya, Rosa Fitriani, sebagai Master of Ceremony pada kegiatan ini, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malia Sapriani sebagai PD. Bertempat tugas di SMA Negeri Sigli Kabupaten Pidi Aceh. Di sini saya mewakili teman-teman dari SMA untuk memaparkan salah satu program-program hebat kami, karena kami guru-guru penggerak ini. Insya Allah kami membuat program-program yang hebat yang bisa memberi perubahan dan kebaikan kepada peserta didik dan sekolah kami, terutama pendidikan Kabupaten Pidi. Oke. Di sini saya
akan membawakan salah satu, akan memaparkan tentang pembuatan pupuk kompos. Ini merupakan aksi nyata modul titik 1 yang pernah saya wujudkan bersama murid-murid saya di sekolah, yaitu sesuai dengan modul refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengajak siswa bagaimana untuk merdeka belajar, ya, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar. Jadi kami bersama siswa mempergunakan lingkungan yang ada di sekitar sekolah untuk menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah dan untuk orang lain. Jadi di sini kebetulan saya adalah guru bidang studi biologi, namun di sekolah juga mendapat tugas tambahan yaitu mengajar kewirausahaan atau PKWU. Jadi di sini maaf, kebiasaan juga. Jadi di sini kami mengajak siswa-siswa memanfaatkan lingkungan sekolah. Ini yang di samping adalah label produk kami, ya. Kami sudah membuat sebuah label produk. Dalam produk ini, jadi satu bulan ini kami sudah memasarkan produk kami. Dalam 1 bulan ini kita masih sifat online, jadi share grup ke grup, dan alhamdulillah banyak tanggapan dari teman-teman guru dan wali murid tentang ini produk kami. Oke, saya lanjutkan lagi. Latar belakang, ya, kenapa kami membuat pupuk kompos, melakukan program pembuatan pupuk kompos? Karena kita ketahui, mungkin yang pernah berkunjung ke SMA Negeri Unggul Sigli, SMA Swiss, yang mungkin di video dikenal dengan sebutan SMA Swiss, yang letaknya di Bangkalan, Jalan Budi Bate. Oke Bapak Ibu, ada lukisannya, silakan singgah. Kebetulan sekolah kami sekolah rindang, jadi pepohonannya besarnya sangat banyak. Kiri kanan belakang depan komplit pepohonan, dan dedaunan yang gugur setiap hari disapu oleh Ibu kebersihan, sehingga seperti mubazir. Daun yang begitu bagus dikumpul murni tanpa sampah lain, begitu mubazir, sehingga kami dengan siswa mengumpulkannya dan mengolahnya menjadi pupuk kompos. Yang ini yang kami lakukan. Kebetulan saya mengaplikasinya di pelajaran PKWU langsung di jam pembelajaran kewirausahaan. Nah, ada pun proses yang kami lakukan dalam kegiatan pembuatan pupuk kompos tersebut. Ini penimbunan sampah yang bisa kami lakukan secara perlahan, dibantu juga oleh ibu tukang kebersihan. Setiap pagi memang sampai dengan membersihkan dedaunan yang jatuh, kemudian mencampur setelah dedaunan ini. Dulu kami tidak punya alat pencecah daun. Alhamdulillah setelah sudah memberikan respon positif. Kemudian di sini juga hadir kepala sekolah saya Pak TS Anwar. Alhamdulillah beliau sudah mengizinkan membeli alat pencecah daun. Jadi dulu kami tidak menggunakan alat pencecah daun, kami biarkan busuk sendiri, tapi daunnya tidak terlalu busuk, agak utuh. Tapi sekarang setelah diberikan alat pencecah daun, alhamdulillah daun sudah lebih hancur dan pencampuran dengan aktivatornya lebih mudah dan lebih cepat pembusukannya. Jadi setelah didiamkan, ini ada video memang langsung di situ kami hasil kerja siswa. Saya membuatnya seperti sebuah tutorial. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengaplikasi juga, itu ada video itu langsung seperti tutorial. Jadi bisa ditonton dan diikuti. Dan ini ada artikel tentang pembuatan pupuk kompos juga saya paparkan di blog pribadi saya, maliabiologiku.blogspot.com. Oke, ini proses yang mungkin foto ini hanya memaparkan sedikit aja mungkin ya. Mungkin yang lebih lengkap di video di YouTube tadi. Jadi di sini anak-anak mengumpulkan dedaunan, kemudian mereka mencampurkannya dengan aktivator. Kebetulan kami menggunakan aktivator ya. Di sini adalah sekam, udah itu tepuk kandang. Kalau bahasa kita EKI ya, satu lagi. Itu sisa-sisa dari kayu. Kemudian saya juga menggunakan aktivator cair GM4 ya, efektif mikroorganisme, jadi semacam bakteri pembusuk. Yang itu juga waktu kami membuat racikan GM4 nya di dalam air GM4 kami campurkan
gula merah sebagai makanannya mikroorganisme, dan juga kami tambahkan susu. Jadi gula itu boleh gula merah dan boleh gula yang lain. Kami tambahkan susu kental biar bakterinya senang, makanannya cukup, jadi pembusukan lebih cepat dibantu. Jadi setelah tercampur, kami saya mau lanjutkan tadi, barusan tidak terurut. Jadi setelah maaf saya ulang lagi ya, dedaunan hancur, ini ada alat pencacah daun dihancurkan. Setelah alat pencacah daun terhancurkan, ini baru dicampur sama aktivatornya. Ini E4-nya yang dicampur dalam air yang tadi bersama gula merah dan susu kental yang saya gunakan. Kemudian setelah dicampur, disiram di atas tumpukan kompos yang sudah dicampur aktivator tadi, diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, ditutup rapat supaya tidak terkena sinar matahari, supaya bakterinya bisa bekerja secara efektif. Bakteri pembusuknya bisa bekerja secara efektif. Dan setelah 2 minggu atau sebulan, kami dengan siswa membuka, tutup, dan mengaduk kembali supaya pembusukan merata. Setelah diaduk, itu kami lakukan 2 kali. Kemudian kami biarkan sebulan, 2 bulan sudah siap dimanfaatkan atau dipanen. Demikian. Oke, ini tujuan dan dampak dari kegiatan yang kami lakukan. Ya, sebagai peluang kerja untuk mendapatkan pendapatan bagi murid, jadi murid-murid yang langsung mengaplikasikan praktekannya mulai suatu hari, terus mereka bisa menjadi alternatif untuk membuka sebuah lapangan kerja bagi dirinya atau orang sekitar. Dan murid dapat mempraktekkan hal yang mampu di rumah baik secara pribadi ataupun untuk sebuah usaha. Karena sekolah bersih dari sampah dan mendapatkan buku gratis. Ya, kemarin saya sudah lihat tempat sampah saya sudah habis setengah. Ternyata beberapa sekolah sudah memerintahkan petugas kebersihan, petugas sampah untuk memakainya di bunga-bunga sekolah kami. Alhamdulillah bunga sekolah kami subur. Terbentuknya kerjasama dan kreativitas siswa, karena di sini jelas kekompakan siswa sangat terlihat, kerjasama sangat terlihat, ya. Dan mereka benar-benar merdeka belajar terlihat di sini. Kami tidak, saya hanya memberi sebuah instruksi cara kerjanya begini, tapi mekanisme kerja tanpa disuruh. Ngapain seterusnya, mereka tahu apa harus dilakukan. Ya, yaitu luar biasa, mereka belajarnya di situ sangat terlihat. Dan fungsi saya sebagai penuntun di sini juga sangat jelas, hanya menuntun dan mengarahkan saja. Oke, ini yang ringkasnya, ini mungkin foto di bawah ini adalah produk yang sudah kami inikan bersama siswa, ya, sudah kami share. Ini adalah iklannya. Rencana ke depan yang ingin kami wujudkan dengan program yang sudah kami jalankan ini adalah pembuatan buku kompas sebagai bagian pembelajaran dalam mata pelajaran kebiasaan dijadikan sebagai salah satu program sekolah yang dimasukkan dalam program OSIS. Dan kebetulan saya juga pembina OSIS. Kemarin kita sudah sepakat sama siswa memasukkan salah satu program ini menjadi di bidang kebersihan. Jadi anak-anak di bidang kebersihan harus membuat sebuah tim yang akan mereka gunakan setiap tahun. Mereka membuat sebuah produk kompos dan itu menjadi penghasilan bagi OSIS dan sekolah. Dan juga keterampilan bagaimana. Jadi di sini tim ini bebas, bukan hanya tim persiapan. Siapa aja yang berminat yang ingin, ayo bergabung sama tim PKWU. Jadi kami sebut tim PKWU, tim pembuatan kompos di sini. Oke, ini iklan saya. Silakan Bapak Ibu, promosi saya cuma 13.000 segini. Ya, cuma 13.000 iklan ya, gak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi saya iklankan juga. Jadi masih ada produk yang belum habis hasil kami produksi kemarin, siap dikepak lagi kalau sudah ada pesanan. Ya. Jadi ini iklan, satu karton hanya 13.000. Ya. Oke, ini ada satu kata-kata yang sangat saya ini yang saya kutip di modul PGP, karena setiap modul kita kemarin selalu ada kata-kata indahnya, dan itu luar biasa dari motivasi buat kami. Jadi katanya, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Memang kata-kata dari Bruce Lee ya, tapi luar biasa maknanya. Baiklah, terima kasih banyak. Itulah yang dapat saya paparkan tentang program
SMA Negeri Bungkul Siti dan sebuah aksi nyata yang sudah kami praktekkan. Dan insya Allah ke depan harapan saya, terutama harapan kami siswa-siswi SMA Negeri Bungkul Siti, dan juga kami mohon dukungan, kami mohon respon dari semua pihak, dan insya Allah akan memberi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena moderator tidak ada di tempat, kami langsung berganti posisi, Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Widya langsung presentasikan produknya. Silakan Bu. Tenang, nanti setelah Roka Karya banyak yang pesan. Mana Bapak Kepala? Yang punya program, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita sudah bisa berhadir sama-sama di sini dalam kegiatan berbagi aksi nyata atau ekspos program yang kami lakukan di Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Widya Suki, saya guru di SMP Negeri 3 Sakti. Saat ini saya mengajar mata pelajaran 4 jenjang kelas 7 dan 9. Nah, sebelum menuju ke proses aksi nyata, kami sudah melalui berbagai proses bersama di kegiatan Guru Penggerak ini. Yang pertama sekali kami sudah belajar mandiri dengan mandiri dan mengeksplorasi konsep. Kemudian juga berkolaborasi dengan sesama teman CGP, jadi kami tidak bekerja sendiri. Ini merupakan hasil hasil pemikiran kami bersama rekan yang lain. Kemudian juga melakukan refleksi pengalaman belajar bersama para fasilitator, dan dilakukan juga penguatan oleh instruktur, dan yang terakhir pendampingan dilakukan bersama pendamping praktik mengajar. Nah, untuk program yang saya kembangkan yaitu mengembangkan budaya literasi untuk kreativitas siswa. Nah, programnya itu saya beri nama listrik. Karena saya IPA, jadi saya beri nama listrik, literasi sains untuk kreativitas. Jadi kenapa kami memilih saya mengembangkan program tersebut? Yang pertama sekali, latar belakangnya adalah kemajuan teknologi saat ini. Jadi teknologi saat ini semakin berkembang, informasi juga semakin banyak, tapi siswa harus mampu memilah mana informasi yang baik mereka, mana yang bermanfaat dan sebagainya. Nah, di sini dengan kemajuan teknologi ini tentu saja berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang bisa menyiapkan kompetensi peserta didik yang baik, kemudian melek informasi, melek sains, juga teknologi, kemudian mampu berpikir kritis dan logis, kreatif, juga bisa berpendapat dengan benar. Nah, ini merupakan bagian dari hal yang ingin kami lakukan. Nah, untuk itu yang kami lakukan saat di sekolah adalah menemukan kesadaran untuk literasi di sekolah.
literasi sekolah, yaitu programnya adalah seperti biasa kegiatan belajar membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu biasa kami lakukan di luar lapangan. Kemudian juga kami menggunakan laboratorium komputer untuk belajar. Jadi karena sumber literasi itu tidak hanya dari pembacaan, juga dari media digital dan juga media yang lainnya. Nah, di sini juga hadir kepala sekolah kami, Bapak Adnan SPD MPD. Jadi beliau merupakan ketika kami mendapat kesempatan memperoleh bantuan untuk laboratorium, jadi beliau cepat melaksanakan, kemudian juga penggunaannya langsung digunakan karena ini mendesak untuk kebutuhan AMBK. Jadi tanpa menunggu harus serah terima dan sebagainya, dia ke lab ini langsung difungsikan. Ini sangat bermanfaat untuk kami. Nah, kemudian juga gerakan literasi sekolah ini juga dilakukan kunjungan pustaka. Nah, kunjungan pustaka ini bisa jadi dalam pembelajaran, juga dilakukan di luar pembelajaran. Nah, kalau literasi dalam pembelajaran ini saya menerapkannya, yaitu misalnya ketika mengajar siswa ditugaskan menyelesaikan tugas dengan membaca, melakukan literasi dari berbagai media. Kemudian juga kami merancang produk atau proyek sains. Nah, ini kalau merancang produk tidak hanya produknya yang dari yang ada dari buku, tapi juga boleh yang dari luar yang mungkin berkenaan dengan pelajaran yang pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian juga ini siswa diarahkan untuk membuat proyek sains. Ini beberapa proyek sains kami. Ini misalnya tentang membuat alat penjernih air, kemudian yang kedua ini membuat balon udara, dan ini membuat minuman probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu Tepace. Dan yang ini merupakan produk dari materi yang lain, yaitu materi pemanasan global. Jadi karena sifatnya berhubungan dengan lingkungan, siswa meminta untuk membuat visi. Nah, ini yang menjadi ekspos utama kami hari ini, yaitu Tepace, minuman probiotik yang menyegarkan. Nah, mungkin kita tidak tahu apa, sebelumnya saya ketika mengajar mata pelajaran prakarya di kelas 7, itu ada materi tentang membuat pengolahan bahan pangan, yaitu boleh buah dan sayuran. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi lihat foto yang di depan, siswa menanam sayuran yaitu sawi. Nah, dari menggunakan sayuran tersebut, siswa diajak untuk mengolahnya dengan membuat jus. Jadi jusnya tidak cukup dengan sawi saja, mungkin rasanya tidak enak. Nah, dicampurkan dengan nanas. Hasil samping berupa kulit nanas kami gunakan untuk membuat minuman tersebut. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar apa itu probiotik. Ini fungsinya membantu menjaga daya tahan tubuh. Kita mungkin kalau lihat di iklan sering lihat minuman Yakult. Nah, kalau Yakult mungkin menggunakan pengawet, ini alatnya. Nah, jadi hasil sampingnya berupa kulit nanas, dilakukan fermentasi. Kemudian siswa menggunakan komputer yang ada di sekolah, menggunakan fasilitas laboratorium komputer, membuat label untuk ini. Kemudian juga bisa diproduksi sehingga bisa untuk dijual. Ini hanya kasih sebagai contoh. Kami belum sepenuhnya hanya dijual di seputaran sekolah untuk Dewan Guru, belum diekspos keluar. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat menemukan hal tersebut di meja pameran. Oke. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah tadi mungkin yang minuman tersebut sudah dijual, ya ini dilakukan pembangunan hasil karya, bisa dibagi, bisa dilakukan proses atau yang berupa puisi bisa langsung dibacakan. Kemudian ini program ini sangat bermanfaat bagi kami. Jadi saya merasa perlu untuk sharing bersama rekan-rekan yang lain. Nah, di sini saya sudah
men-sharing beberapa aksi nyata saya yang baik yang saya anggap bermanfaat, mungkin bisa menjadi contoh, bisa diadopsi oleh sekolah lain. Nah, jadi saya melakukan sharing bersama dengan guru-guru di komunitas belajar yaitu MGP. Nah, kemudian juga untuk siswa itu diarahkan supaya mampu untuk mempunyai skill, ini bermanfaat dari siswa mempunyai skill untuk menghadapi masa depannya, mungkin nanti bisa menjadi punya keahlian sendiri, mungkin dengan program yang sudah diberikan tadi bisa menjadi keahlian untuk modalnya bertanya. Nah, program ini sangat baik sekali, jadi didukung oleh semua pihak, mulai dari pihak sekolah, kepala sekolah, pendamping, kemudian instruktur, fasilitator, dan juga pihak dinas pendidikan. Ini sangat bermanfaat untuk kami semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami akan meneruskan pemaparan program dari Pak Said. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormat dan saya muliakan, teman-teman pendamping dan JGP yang saya banggakan. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan salah satu program dari program Guru Penggerak yang telah kami beri. Awalnya program Guru Penggerak ini kami ikuti dari saya pribadi itu adalah karena coba-coba, jujur, karena mendengar kata program Guru Penggerak itu kayaknya besar, gitu kan? Jadi saya coba untuk mendaftar, dan di tengah perjalanan saya juga hampir menyerah karena sungguh amatlah panjang, gitu kan? Namun sekarang saya merasa ada suatu pelajaran yang sangat berharga dari program ini. Jadi kepada bapak-bapak ibu yang guru di sini, mungkin yang merasa ada keinginan untuk program Guru Penggerak, karena kedepannya BG mempunyai kesempatan di angkatan 6 untuk program Guru Penggerak ini lagi. Ini sungguh program yang sangat luar biasa Bapak Ibu, dan hasil akhirnya sangat bermakna buat kita. Adapun tujuan dari program saya adalah menuntut siswa untuk mengembangkan kompetensi spiritual dan sosial melalui pengisian buku jurnal harian siswa. Kalau jadi kakak-kakak di SMP dan SMA sudah memaparkan tentang produk, yaitu merupakan suatu hasil dari keterampilan yang dilakukan oleh siswa. Karena saya berada pada jenjang SD, maka saya lebih berfokus kepada kompetensi spiritual dan sosial. Adapun yang menjadi yang melatar belakangi program saya ini, sebelumnya saya perkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Nabirudin, saya bertugas di SD Negeri 3 Bernun, ya, yang letaknya di Kampung Pinang, Jalan Gunung Kelawati. Adapun yang melatar belakangi program saya ini, di awal program pada modul 1 dari program ini disajikan bahwa pendidikan itu merupakan sarana penumbuhan benih-benih peradaban. Kata-kata peradaban ini menjadi kata awal yang membuat saya jadi inspirasi untuk membuat program ini. Ya, di mana di sini disebutkan waktu itu ada pidato dari Bapak Irjen PDK Bapak Iwan Syahril. Mereka di awal Bapak itu di awalnya menyampaikan kalimat ini. Pendidikan adalah sarana penumbuhan benih-benih peradaban. Kata-kata peradaban inilah yang membuat saya jadi menarik melakukan program ini. Ternyata tujuan utama daripada pendidikan itu adalah membentuk manusia-manusia yang beradab, membentuk generasi-generasi yang beradab. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi daerah kita sebagai wilayah syariah Islam, yaitu ada hadis mengatakan bahwa al-adabu fawqa ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi membentuk manusia-manusia yang beradab itu ada hal-hal yang sangat-sangat perlu dulu kita lakukan. Apalagi dengan jenjang kami di sekolah dasar merupakan kondisi awal
di pendidikan itu. Kemudian pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Jadi ketika kita memberikan suatu pendidikan, sekolah sebagai suatu layanan pendidikan formal, itu secara pasti kita ada suatu hal yang akan kita tuntut. Tapi sebelum menuntut, sebelum mengharapkan sesuatu hasil itu, ada tuntunan dulu yang kita berikan. Jadi tidak, tuntutan itu ada, sementara tuntunannya tidak terjalankan. Di sini dari program ini ada kalimat ini yang menjadi hal yang bagus bagi kami, yaitu pendidikan itu adalah menuntut, bukan menuntut. Jadi tidak kita tuntut siswa tanpa ada tuntunan yang kita berikan. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan hal yang baru di era ini, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya rasa poin pertama yang disebutkan dari profil pelajar Pancasila ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi langkah kita sebagai guru awalnya adalah membentuk pribadian yang seperti ini. Harapan utamanya adalah membentuk manusia-manusia generasi-generasi yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Dan ini juga sesuai dengan tuntutan kita, yaitu pelajarilah adab-adabnya terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari sesuatu ilmu. Kemudian dalam kurikulum 2013 ada 4 kompetensi yang dituntut, yaitu kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi spiritual ini merupakan langkah awal, merupakan hal pertama yang harus kita lakukan sebagai guru. Oleh karena itu, mungkin sekarang kita sebagai guru itu terfokus kepada pengetahuan dan keterampilan yang kita lakukan. Bukan berarti itu tidak bagus, itu adalah suatu hal yang sangat bagus, apalagi muncul suatu hal kreativitas yang sangat luar biasa. Namun, alangkah lebih bagusnya kalau ketika lahir generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi yang cerdas itu, tapi dilandasi oleh spiritual dan sosial yang lebih kuat, itu akan melahirkan generasi yang sangat unggul saya rasa. Oleh karena itu program ini muncul, yaitu program pengisian buku jurnal harian siswa. Ini adalah buku yang mencoba saya susun untuk mengukur kompetensi spiritual dan sosial daripada siswa. Buku ini dibagikan kepada siswa. Ini langkahnya adalah sebagai penilaian diri yang dilakukan oleh siswa terhadap sikap spiritual dan sosial mereka. Jadi kita sebagai guru artinya tidak bisa mandiri menilai siswa itu, tapi kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menilai diri sendiri. Dan ini merupakan contoh daripada pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita melibatkan mereka. Kita tidak serta-merta menilai bahwa siswa tersebut kurang bagus spiritualnya, siswa tersebut kurang bagus sosialnya, tanpa ada pelibatan mereka. Saya rasa dengan melibatkan mereka, maka mereka akan merasa lebih dihargai, akan merasa bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka sendiri. Jadi dalam buku ini adalah bukunya dibagikan kepada siswa, kemudian siswa menilai diri sendiri. Di sini ada aspek spiritual dan sosial yang saya tulis. Untuk aspek spiritualnya saya berfokus pada ketaatan beribadah, karena nilai pertama daripada sikap spiritual ini adalah ketaatan beribadah. Jadi buku ini dibagikan kepada siswa. Di sini karena kita di sini mayoritasnya umat Islam, di sekolah pasti Islam semua, maka yang saya tulis ketaatan beribadahnya adalah sholat. Salat 5 waktu tersebut saya tulis di sini. Kemudian siswa mengisinya 1 lembar ini untuk 1 bulan. Ditulis tanggalnya, kemudian siswa menceklis. Oh, saya hari ini ada salat subuhnya. Diceklis. Salat asarnya ada. Kalau tidak ada, diberi tanda silang. Dilakukan oleh siswa sendiri. Kalau tidak dilakukan berarti diberi tanda silang. Kemudian keesokan harinya ataupun kalau memang kita punya kesempatan setiap hari, maka ini menjadi pedoman bagi kita guru untuk melihat bagaimana perkembangan siswa terhadap sikap spiritual mereka. Dan ini juga menunjukkan adanya tuntunan yang kita berikan terhadap kompetensi spiritual dan sosial ini. Bapak Ibu, mungkin apa yang kita bisa melihat sekarang, bagaimana keadaan moral dan keadaan generasi-generasi kita ke depannya. Kalau hal ini tidak kita biasakan, maka generasi
generasi kita yang ke depan bisa jadi akan menjadi generasi yang tidak peduli lagi dengan hal yang seperti ini. Yang mungkin ini sangat sederhana, walaupun kita melihat bahwa ini bukan semata-mata tugas kita di sekolah, akan tetapi kita sebagai guru walaupun di sekolah itu memberikan hal seperti ini, memberikan makna yang luar biasa saya rasa. Kemudian sekarang bisa kita lihat tujuan daripada program kita sekolah itu lebih menekankan kepada pengetahuan dan keterampilan, ya, kurang memperhatikan pada spiritual dan sosialnya. Itu bisa kita lihat sendiri bagaimana realita kita sekarang. Ya, kemudian untuk sosialnya pada jurnal ini juga saya isi, yaitu 2 sikap yang saya temukan, yaitu sikap membantu orang lain, merupakan sikap peduli, dan sikap ada kata berbohong. Di sini memang berbohong itu negatif, tapi tujuan saya menulis kata berbohong ini adalah sebagai pengecoh, di mana kalau siswa itu menceklis semuanya dia akan terlihat, berbohong pun dia ceklis. Ya, kemudian kenapa saya tidak menulis kata jujur? Karena mungkin menjadi bahasa yang sudah umum sekarang. Sekali berbohong maka kejujuran semuanya itu akan terlupakan. Jadi kalau kita sekali berbuat bohong, mungkin hal-hal kebaikan yang kita lakukan juga jadi terlupakan. Maka berbohong itu sudah harus sangat kita hindarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin saya rasa ini bisa kita aplikasikan di sekolah-sekolah kita untuk menilai bagaimana secara spiritual dan sosial siswa itu dengan melibatkan mereka sendiri. Mungkin kalau kita observasi kita punya waktu yang sedikit terganggu dengan hal yang lain. Untuk kelas saya, kebetulan kepala sekolah saya yang hari ini berhadir sudah mengizinkan saya untuk menggunakan alat ini untuk mengukur spiritual tersebut. Setelah saya lakukan seperti ini, harganya cuma Rp7.000 per siswa, ini bisa digunakan untuk 1 tahun. Jadi 1 lembar itu 1 bulan. Di sini ada 12 lembar, bisa digunakan untuk 1 tahun dan menjadi pedoman bagi kita bagaimana progres siswa kita itu terhadap sikap spiritual mereka. Nilai positif dari program ini merupakan salah satu langkah penilaian diri siswa, kemudian bisa mewujudkan program yang berpihak kepada murid, serta bisa menemukan siswa-siswa yang memiliki jiwa reflektif, jiwa menilai diri sendiri. Kemudian harapan daripada program ini bisa terbentuknya generasi yang taat beribadah ke depannya. Kemudian terbentuknya sikap refleksi pada diri siswa, serta terbentuknya sikap jujur pada siswa di masa yang akan datang. Ini beberapa kegiatan, dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Buku ini telah saya bagikan kepada 28 siswa saya. Kemudian telah diisi, setelah diisi ada progres, ada tuntunan yang diberikan. Kemudian ada bimbingan seandainya ada hal-hal yang kurang pada diri siswa. Dan Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan beberapa program Bapak Ibu yang beberapa program yang berpihak pada murid, yang mana program yang berpihak pada murid ini kami pelajari semua dalam modul guru penggerak. Memang diharapkan dengan tagline dari Mas Menteri kita Merdeka Belajar, memang sekolah-sekolah baik dari itu yang PAUD, TK, SD, SMP dan SMA mampu menghasilkan program-program yang berpihak pada murid. Jadi memang fokus tujuan utamanya itu adalah murid dan murid. Sekian presentasi ekspos program terbaik dari kami para guru penggerak Kabupaten PD. Acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu kami undangkan dapat melihat beberapa artikel, aksi nyata ataupun pameran sedikit pameran di stand-stand yang sudah tersedia di luar. Untuk hal yang dapat perlu ditanyakan tentang program guru penggerak mungkin juga bisa ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang sedang berada di stand. Saya selaku reporter untuk kegiatan ekspos